Bab 1391. Pelatih kepala mengalahkanku, dan bahkan Tuan menyebutku pecundang. Aku tidak tahan lagi. Julian melompat marah dan melontarkan dirinya ke arah pelatih kepala. Kali ini, Julian yang marah menerima 2 pukulan dari pelatih kepala sebelum dia pingsan. Ares mengambil belatinya dan mengarahkannya ke Julian dengan marah. Aku menyia-nyiakan 2 spirit stone untukmu, tapi apakah ini caramu membalasku? Jika kamu kalah lagi, aku akan segera mengambil nyawamu. Julian ketakutan karena dia tahu ayahnya tidak bercanda. Ayahnya akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jadi meskipun dia dipukuli dengan parah, dia bangkit lagi untuk menantang dan melompat ke arah pelatih kepala. Kali ini, dia menerima 10 pukulan dari pelatih kepala sebelum dia dikalahkan. Saat dia mendarat di tanah, pikirannya berputar dan dia langsung pusing. Ares menghela nafas karena dia benar-benar kecewa. Kamu bajingan yang tidak berguna, kamu tidak pantas untuk hidup. Aku akan membunuhmu sekarang. Ah tidak, terancam mati, Julian tiba-tiba sadar kembali. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan melompat. Tuan, beri saya kesempatan lagi. Pelatih kepala, ayo lakukan ini lagi. Pelatih kepala melompat ke depan tanpa ragu-ragu. Saat ini, emosi Julian adalah campuran yang kompleks. Dia membenci dirinya sendiri karena menjadi pejuang yang lemah dan merasa malu karena dirinya dipukuli di depan keluarganya. Pada saat yang sama, dia marah pada ayahnya karena ingin membunuhnya. Terakhir, dia merasa bersalah karena 2 batu roh terbuang sia-sia untuknya. Pada saat ini, hanya ada satu hal dalam pikirannya. Aku tidak bisa kalah bahkan jika aku harus bertarung dan kehilangan nyawaku. Pikiran ini telah berubah menjadi kekuatan yang kuat yang melonjak di seluruh tubuhnya. Kemudian, dia membuka matanya lebar-lebar. Ada kemarahan yang mengerikan berkobar di matanya. Pelatih kepala hanya beberapa inci jauhnya, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah melambat. Dia sangat lambat, aku bahkan bisa mengantisipasi gerakannya. Julian segera melihat kelemahan dalam serangan pelatih kepala dan melemparkan pukulan padanya. Gedebuk. Bunyi keras terdengar saat pelatih kepala terbang mundur hampir 100 meter sebelum menabrak pohon. Pohon tebal itu patah menjadi 2 setelah pelatih kepala mendarat di atasnya. Akibatnya, pelatih kepala memuntahkan darah dan meninggal secara tragis. Wow! Anggota Tisleton lainnya yang menyaksikan seluruh insiden itu tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana kekuatan Julian bisa meningkat pesat hanya dalam sekejap mata. Pukulan santainya bahkan membuat pelatih kepala terbang. Kekuatan yang muncul darinya. Apakah dia sekarang seorang Archduke? Bahkan Julian sendiri menatap tinjunya dengan kaget. Dia tidak percaya pukulannya begitu kuat. Ares tertawa senang. Kerja bagus, Julian. Kamu tidak mengecewakanku. Keingintahuan Julian terusik. Tuan, apa yang terjadi pada saya? Mengapa kekuatan saya meningkat secara tiba-tiba? Sambil tersenyum, Ares menjelaskan, sebelumnya, kamu seperti pedang tanpa ujung. Pelatih kepala adalah batu asah yang menciptakan ujungmu. Pedang tanpa ujung dan pedang tajam sangat berbeda. Julian merasa senang. Jadi kamu melakukan itu untuk memaksaku melepaskan kekuatan penuhku. Omong-omong, aku berada di tahap apa sekarang? Ares menjawab, kamu adalah Archduke Platinum tertinggi, sekuat Marsekal Agung di puncaknya. Tapi tentu saja, kamu masih jauh dari kelas raja, tempat aku berada. Apa? Bab 1392. Julian bersemangat sekaligus curiga. Tuan, apakah Anda yakin saya sebanding dengan Marsekal Agung di puncaknya? Tentu saja. Kekuatan batu roh yang dikombinasikan dengan energi raja berada di luar imajinasimu, Ares mengungkapkan. Julian mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dengan tekad. Pasang telah berubah, seseorang tidak boleh memandang rendah seorang pemuda. Zeke Williams, tunggu dan lihat saja. Aku akan membalas semua penghinaan yang kamu berikan padaku. Aku tidak hanya akan melumpuhkanmu, tetapi aku juga ingin menghancurkanmu. Keluargamu. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membalas dendam pada Zeke. Jelas sekali dia sangat membenci Zeke. Ares menepuk bahunya. Saya mendukung keputusan Anda untuk membalas dendam. Namun, saya pikir menghancurkan keluarganya adalah hukuman yang terlalu ringan. Aku sedang berpikir, mungkin kamu bisa mengambil alih posisinya sebagai Marsekal Agung dan menghancurkan reputasinya pada saat yang sama. Mata Julian langsung berbinar. Zeke menderita cedera permanen sekarang, jadi dia tidak cocok untuk menjadi Great Marshal.
Aku harus mengambil alih posisinya karena aku sekuat dia di puncaknya. Sepertinya kamu sudah punya rencana, kata Julian kepada Ares. Ares mengangguk dan menyeringai jahat. Kudengar mantan pacar Zeke mendatanginya. Julian langsung tersenyum. Ares belum mengungkapkan rencananya, tapi dari kata, mantan pacar, Julian kira-kira bisa menebak apa itu. Sepertinya aku harus bertemu dengan mantan pacar Zeke secara pribadi. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin saat musim gugur tiba. Pakaian Emily tidak dapat memenuhi kebutuhannya lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi berbelanja setelah pulang kerja lebih awal dari biasanya. Dia baru beberapa hari bekerja di Linton Group dan belum mendapatkan teman baru, jadi dia tidak punya pilihan selain berbelanja sendiri. Sosoknya yang kesepian tampak sepi di mal. Tanpa disadari, dia memasuki toko desainer. Di bawah saran penjual, dia mengenakan mantel bulu merah. Mantel itu sangat meningkatkan keanggunannya, jadi para penjual mulai memujinya. Nona, Anda terlihat beberapa tahun lebih muda setelah mengenakan mantel ini. Ya, kau terlihat jauh lebih cantik memakainya. Penolakannya jelas, tetapi para penjual tidak menyerah begitu saja. Maaf, Nona. Anda harus membeli mantel ini apapun yang terjadi karena Anda baru saja mencobanya. Ini adalah salah satu aturan di toko kami. Tolong jangan mempersulit kami. Emily tahu mereka ingin menekannya untuk mendapatkan penjualan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Maaf, saya tidak punya cukup uang. Apa? Para penjual mulai melontarkan ancaman dan komentar keji kepada Emily. Bab 1393. Kamu tidak punya cukup uang. Mengapa kamu memasuki toko kami sejak awal? Jika kamu tidak punya uang, berbelanjalah di toko barang bekas. Kenapa kamu di sini berpura-pura menjadi orang kaya? Aku tidak peduli. Kamu sudah mencobanya, jadi kamu perlu membelinya. Kamu harus mengumpulkan cukup uang bahkan jika kamu harus menjual tubuhmu. Tenaga penjual sangat keras dan menarik perhatian pelanggan lain. Hanya wanita elit, sukses, dan kaya yang akan datang dan berbelanja di sini. Setelah mengetahui situasinya, mereka mulai mengejek Emily juga. Beraninya kamu belanja di sini kalau tidak punya uang. Berani sekali kamu. Aku telah melihat banyak wanita seperti dia. Orang-orang seperti dia adalah alasan mengapa kami sosialita mendapat reputasi buruk. Kepala Emily terkulai karena malu. Suatu ketika, dia adalah seorang wanita kaya yang menjalani gaya hidup mewah dan hanya menggunakan barang-barang mewah. Namun, dia sekarang diejek oleh orang lain. Apa lelucon? Saya merasa seperti itik jelek yang dihina oleh semua orang. Ini sangat memalukan. Dia sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ketika semua orang masih mengkritiknya, tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup dari pintu masuk. Kerumunan berbalik untuk melihat pintu masuk secara naluriah dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pintu kaca toko terbuka lebar saat dua kelompok orang bersenjata menerobos masuk ke dalam toko dan mengepung semua orang. Kemudian, seorang pria menawan berjalan ke toko di bawah pengawalan 10 pengawal. Setiap pengawal membawa tas kerja yang dikunci dengan kode sandi. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Kerumunan tercengang dan mulai bertanya-tanya siapa pemuda ini. Pemuda ini tak lain adalah Julian Tisleton yang datang untuk mantan pacar Zeke, Emily. Pintu masuk Julian yang megah membuat si penjual ketakutan, tetapi dia menekan rasa takutnya dan pergi untuk menyambutnya secara profesional. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Jawaban Julian singkat. Enyah. Penjual itu terkejut dengan jawabannya dan segera menyingkir. Julian mengalihkan pandangannya ke kerumunan sebelum mendarat di Emily. Senyum terukir di wajahnya saat dia berjalan ke arahnya. Sementara itu, Emily berada di ambang gangguan saraf. Pikiran pertamanya adalah bahwa Zeke telah mengirim orang-orang ini untuk mengusirnya keluar dari Ateville. Dia tahu Zeke adalah Marsekal Agung, orang penting di militer, jadi dia bisa memobilisasi para prajurit dengan mudah. Dia sangat terkejut sehingga dia terhuyung mundur. Yang mengejutkannya, Julian mendatanginya dan meraih tangannya dengan lembut. Gadis bodoh, mengapa kamu tidak membawa uang ketika kamu datang ke sini? Aku di sini untuk mengantarkan uang kepadamu. Emily bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Kenapa kau memanggilku, gadis bodoh? Plus, mengapa Anda bahkan memberi saya uang? Julian melihat ke 10 pengawalnya dan mereka segera membuka koper mereka. Di dalam koper ada tumpukan uang kertas yang tersusun rapi. Di bawah perintah Julian, para pengawal menuangkan semua uang ke lantai.
Tumpukan uang kertas menumpuk menjadi bukit di tanah, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Julian hanya tersenyum. Gadis bodoh, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu menyukai pakaian di toko ini? Aku bisa membeli seluruh toko. Mungkin bahkan seluruh jalan jika kamu memberitahuku sebelumnya. Dia menoleh ke penjual. Di mana bosmu? Aku ingin membeli toko ini darinya. Keheningan terjadi. Mata semua orang melebar tak percaya saat mereka menatap Julian dan Emily. Benar saja, uang berbicara lebih keras daripada tindakan. Dia diapit oleh 10 pengawal, dan bahkan militer telah membuka jalan untuknya juga. Saat ini, uangnya dibiarkan menumpuk di lantai. Dia bahkan akan membeli seluruh toko ini karena dia menyukai sesuatu di toko. Sepertinya dia bukan itik jelek, tapi angsa. Kita mungkin elit dan sosialita, tapi... Bab 1994. Kami adalah bebek jelek dibandingkan dengannya. Apakah kita baru saja mengejeknya karena menjadi wanita yang materialistis dan bodoh? Betapa bodohnya kami. Segudang emosi membanjiri Emily sekaligus. Dia kaget, penasaran, dan juga tersentuh. Dia tidak tahu siapa pria ini dan mengapa dia membantunya, tetapi dia senang dihormati oleh semua orang di dalam toko. Emily pergi bersama Julian dan berpura-pura menjadi pacarnya. Dengan suara centil, dia merengek, "Sayang, tolong jangan beli toko ini. Mantel ini adalah satu-satunya yang saya suka di sini. Kami hanya akan membayarnya." Julian tampak bingung. "Tapi bos mereka akan memberikan toko ini kepada kita. Kenapa kamu tidak menerimanya? Jika kita menolak, bos akan merendahkan kaki kita sampai kita menerimanya." Hah? Emily bingung dengan kata-katanya. Julian memelototi si penjual. "Kenapa kamu tidak menelepon bosmu?" Penjual itu benar-benar ketakutan dan baru sadar setelah mendengar permintaan Julian. Dia segera pergi untuk menghubungi pemiliknya. Segera, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki perut buncit. "Dia memang pemilik toko ini. Siapa di antara kalian yang ingin membeli tokoku dengan paksa? Maju sekarang." Dia berteriak marah saat dia melangkah ke toko. Julian menjawab dengan dingin, "Ini aku." Begitu pemiliknya melihat Julian, tubuhnya gemetar ketakutan. Seolah-olah dia adalah mangsa yang baru saja bertemu dengan pemangsanya. "Oh sayang, mengapa pukulan besar ini ada di sini?" Itu Julian Tisleton dari kerajaan Tisleton. Di zaman kuno, dia bisa menjadi seorang pangeran, penerus tahta. Kengerian menguasainya saat dia berlutut di depan Julian tanpa sadar. "Tuan Tisleton, selamat datang di sini. Saya minta maaf atas keterlambatannya." Julian mencibir, "Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak berhak membeli toko Anda?" Pemiliknya langsung membantah. "Tentu saja tidak, Tuan Tisleton. Anda dapat memiliki toko ini jika Anda suka. Anda tidak perlu membelinya dari saya. Aku akan membuat perjanjian transfer sekarang." Saat pemiliknya berbicara, dia melirik asistennya, yang segera menerima petunjuknya dan mulai membuat perjanjian transfer. Kerumunan tercengang dengan pergantian drastis peristiwa karena mereka tahu pemilik toko ini adalah orang yang cakap yang memiliki pengaruh besar di militer. Namun, dia saat ini berlutut di depan pemuda ini dan bahkan menghadiahkan toko ini kepadanya secara gratis. Pemuda ini pasti sangat kuat. Tapi kenapa pacarnya datang berbelanja di sini? Tempat ini tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan padanya. Segera, asisten pemilik selesai menyusun perjanjian transfer. Pemiliknya menyerahkan perjanjian transfer kepada Julian, yang kemudian memasukkannya ke tangan Emily. "Sayang, tanda tangan di sini. Toko ini milikmu sekarang." Dengan tangan gemetar, Emily menandatangani namanya di perjanjian transfer. Dia pernah menjadi pekerja kantoran dengan gaji bulanan 6.000, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi wanita kaya dan pemilik toko desainer ini. Dalam sekejap mata, dia memiliki hak istimewa untuk menjadi seseorang yang kaya. Emily merasa sangat bahagia. Setelah menandatangani perjanjian, dia menggulungnya dan mengetuknya di kepala seorang penjual. Recommended by Diabetes Relief. Diabetes bukan dari makanan manis. Temui musuh utama diabetes, pelajari lebih. Saya ingin memeriksa toko dengan menyamar, tetapi Anda mengira saya wanita yang materialistis dan miskin. Yah, orang sepertimu tidak akan berhasil di industri jasa, pungkasnya. Sekelompok tenaga penjualan menangis dan berlutut sambil terisak. "Nona, ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan kami." Emily melirik pelanggan.
Siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa saya telah menghina reputasi sosialita? Bab 1395. Sekelompok pelanggan sangat ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Karena itu, mereka berlutut dan meminta maaf sebesar-besarnya. Brengsek. Julian mengutuk, beraninya kau bajingan menggertak wanitaku. Beri mereka makan untuk hiu di school. Gedebuk. Setelah mendengar ini, mereka menangis dan mulai memohon belas kasihan. Jangan merendahkan diri kita ke level mereka. Jika kita melakukan itu, bukankah itu penghinaan terhadap status kita? Emily berkata, biarkan saja. Baiklah, Julian setuju, aku akan mendengarkanmu. Namun, kalian semua masih akan dihukum. Kalian semua harus berlutut di sini selama 1 hari 1 malam untuk menebus kesalahanmu. Ya. Sekelompok orang mulai bersujud sekali lagi saat mereka mengucapkan terima kasih. Emily memegang lengan Julian saat mereka berjalan keluar dan memasuki Malbec. Baru setelah mereka masuk ke dalam mobil, Emily melepaskan lengan Julian dengan enggan. Bolehkah saya bertanya apakah Marsekal Agung yang mengirim Anda ke sini untuk membantu saya? Sepertinya dia belum melupakanku, katanya riang. Masih ada harapan untukku saat itu. Marsekal Agung. Julian meludah dengan dingin, haha, dia bukan siapa-siapa bagiku. Dia terkejut dan bertanya, kamu tidak dikirim ke sini oleh Marsekal Agung. Lalu mengapa kamu membantuku? Kurasa kita tidak saling kenal. Siapa kamu? Identitas saya yang sebenarnya berada di luar imajinasi terliar Anda, jawab Julian, bahkan jika saya mengungkapkan identitas saya, Anda masih tidak akan tahu siapa saya. Kenapa kamu membantuku? Dia bertanya. Sangat sederhana, jawab Julian, itu karena kita memiliki musuh yang sama. Musuh bersama. Siapa itu? Emily bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke Williams, sembur Julian, alasan saya membantu Anda adalah karena saya ingin merekrut Anda untuk membantu saya menghadapi Williams. Emily tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Zeke Williams adalah Marsekal Agung. Dia orang yang sangat kuat. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Bahkan kamu tidak bisa menanganinya, apalagi aku. Aku khawatir kamu datang ke orang yang salah. Julian menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Aku bisa membunuhnya kapan saja jika aku ingin dia mati. Namun, hukuman itu akan terlalu ringan. Aku ingin menyiksanya perlahan. Aku ingin merusak reputasinya. Aku ingin dia berharap dia mati. Julian kemudian melanjutkan untuk memberi Emily penjelasan tentang rencananya. Setelah mendengarkannya, alis Emily berkerut, kamu ingin menggantikannya sebagai Marsekal Agung yang baru. Julian menganggukkan kepalanya. Itu benar. Emily mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki karena dia meragukan kemampuannya. Meskipun dia baru saja menunjukkan dirinya sangat kuat, Marsekal Agung juga tidak mudah menyerah. Bisakah dia benar-benar menggantikan Marsekal Agung? Lebih jauh lagi, alasan dibalik penderitaannya adalah karena dia telah mencoba untuk melawan Zeke. Dia cukup trauma dengan apa yang terjadi padanya dan tidak punya nyali untuk mencoba urusan lucu lainnya. Karena itu, dia berada dalam dilema. Kamu tidak perlu memberiku jawaban sekarang. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya, kata Julian, telepon aku setelah kamu mengambil keputusan. Julian kemudian menyerahkan kartu namanya. Kartu nama itu terbuat dari emas murni. Sementara itu, mobil telah tiba di Linton Group. Dengan kartu nama emas di tangan, Emily turun dari mobil dan berjalan menuju Linton Group dengan linglung. Apa yang harus saya lakukan? Pilihan apa yang harus saya buat? Jika kita gagal, saya pasti tidak akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Tetapi jika kita berhasil, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi Tuans Great Marshal. Selanjutnya, dia berjalan dengan susah payah ke toilet dalam keadaan pingsan. Dia akan mencuci wajahnya untuk menyegarkan diri ketika dia mendengar beberapa tawa di dalam toilet. Itu adalah atasannya dan beberapa rekan wanita yang berbisik di antara mereka sendiri.